Lama-lama pembelajaran daring bosen juga ya. Baca-baca buku nggak paham materinya. Terus coba ngerjain soal di buku, sama aja kurang paham materinya. Aduh, tambah pusing lagi. Coba buka HP siapa tahu ada jawabannya di HP. Begitu dibuka, isinya tugas semua. Aduh, sama aja pusing ini mah. Terus aku harus gimana dong? Aku nggak boleh pantang menyerah. Aku harus semangat pembelajaran daring. Semangat! Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Retno Widianingrum. Nah, seperti yang sudah kalian saksikan di video sebelumnya, pasti kalian udah mulai bosan nih pembelajaran daring. Tapi jangan bosan dulu ya teman-teman. Soalnya ini juga demi kebaikan kita kok. Pembelajaran dari rumah, bekerja dari rumah, semuanya demi kebaikan bersama. Intinya, kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Walaupun mulai bosen. Tapi tenang aja, aku punya 5 tips buat kalian gimana sih tetap efektif pembelajaran daringnya. Oke, kita akan mulai ke tips yang nomor 1. Nah, tips yang nomor 1 ini adalah kalian harus membentuk supporting system. Nah, apa sih supporting system itu? Supporting system adalah sistem yang mendukung kalian dalam pembelajaran daring. Contohnya adalah tempat dan waktu. Simpel banget kan? Jadi, ketika pembelajaran daring, kalian tuh harus menyiapkan tempat yang kira-kira tuh bisa bangun mood yang baik untuk kamu gitu. Contohnya bisa dengan ruang belajar, atau di ruang tamu, atau mungkin di teras rumah. Dan aku saranin banget sih kalian untuk pembelajaran daring itu di ruang belajar, karena kalian bisa fokus, ada meja, ada lampu belajar juga, ada kursi, jadi kalian bisa fokus mengikuti pembelajaran daring. Tapi kesalahan yang sering banget kita lakuin itu, kita pembelajaran daring sambil rebahan atau di kasur. Dan aku nggak nyaranin itu ya, karena itu benar-benar bikin kita nggak fokus sama sekali. Bahkan bisa jadi karena kita keenakan rebahan malah ketiduran dan skip kelas. Intinya kalian harus cari tempat yang nyaman. Dan masalah waktu ini sebenarnya penting banget ya. Ketika udah dimulai pembelajaran daring, usahakan kalian tidak melakukan aktivitas lain. Karena kenapa? Takutnya itu akan mengganggu konsentrasi kalian dalam mengikuti pembelajaran daring. Jadinya ilmu yang keserap gak maksimal dong. Oke, yang kedua adalah jangan menunda-nunda waktu. Karena peribahasa bilang menunda waktu sama dengan menumpuk masalah. Jadi kalian harus menggunakan waktu dengan efektif mungkin, manajemen waktu dengan baik. Dan kalaupun kalian diberikan tugas oleh bapak ibu guru atau dosen, kalian harus mengerjakan tugas itu secepat mungkin. Jangan pakai SKS ya, sistem kebut semalam, karena itu bikin otak kita jadi stres. Makanya kita jadi malas-malasan di pembelajaran daring. Kalau aku biasanya ketika diberikan tugas, aku akan langsung mengerjakannya. Walaupun gak 100% sih aku kerjain, setidaknya kita cicil dulu, jadi lebih cepat kelar deh tugasnya. Oke, yang ketiga adalah kalian harus bekerja dalam kelompok. Nah, apa sih bekerja dalam kelompok ini? Karena ketika kita mengerjakan soal sendiri, kadang kita gak paham, terus kita bingung deh mau tanya ke siapa. Kalian bisa bekerja dalam kelompok, artinya kalian bisa membentuk grup, bisa grup WA dan lainnya, atau mungkin aplikasi lainnya bersama teman-teman kalian. Jadi kalau kalian merasa kesusahan mengerjakan satu soal, kalian bisa chat di grup itu dan kalian bisa diskusi untuk memecahkan masalahnya. Nah, tips yang keempat adalah dengan pola belajar yang baik. Jadi aku akan share ke kalian satu contoh pola belajar, yaitu 20 dan 5.
Apa sih 20 dan 5 itu? Jadi 20 menit untuk belajar dan 5 menit untuk istirahat. Karena menurut penelitian, otak kita itu hanya bisa fokus selama 20 menit. Jadi kita pergunakan waktu 20 menit itu dengan sebaik mungkin. Kemudian kita istirahat selama 5 menit atau mungkin beberapa detik juga boleh. Baru kita lanjut ke 20 menit berikutnya. Dengan begitu kita akan lebih mudah menerima materi dan banyak materi yang terserap. Dan aku sudah mencoba ini dan hasilnya memang jauh lebih paham akan materi dibandingkan jika kita membaca secara terus-menerus tanpa berhenti. Jadi pastikan kalian take a break ya. Jadi kalian harus istirahat walaupun kalian sedang belajar. Dan yang terakhir, yang kelima, ini adalah yang paling penting. Ini adalah kuncinya. Kalian harus bisa memotivasi diri. Nah, gimana sih cara motivasi diri? Kalian tahu nggak? Sebenarnya motivasi terbesar dan yang terkuat adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi kalian harus menanamkan di diri kalian sendiri bahwa aku bukanlah orang yang pemalas, aku bukanlah orang yang pantang menyerah, aku adalah orang yang tekun, yang giat dan mau berusaha. Dengan begitu kalian akan termotivasi untuk melakukan segala aktivitas yang positif dan terus semangat dalam pembelajaran daring maupun pembelajaran offline. Nah, setelah ini aku akan memberikan beberapa motivasi tentang belajar yang bisa kalian baca dan semoga bermanfaat ya. Intinya jangan lupa memotivasi diri kalian sendiri. Aku percaya, aku bisa. Kalian harus tanamkan kata-kata itu di diri kalian sendiri. Nah, satu pesan lagi nih dari aku. Karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19, kalian tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk di rumah aja. Jangan kemana-mana, oke? Karena kalau kalian kemana-mana, nanti pandemi COVID-19 ini nggak selesai-selesai. Dan kita akan semakin lama di rumah aja. Dan semakin lama juga pembelajaran daring. Intinya semoga semua cepat berakhir, pandemi ini segera berakhir, dan kita dapat beraktivitas dengan normal. Oke, selanjutnya aku akan kasih motivasi tentang belajar buat kalian. So, dilihat dan dibaca ya. Nah, gimana? Udah dibaca kata-kata motivasinya? Semoga semakin termotivasi ya. Nah, kesimpulan dari tips pembelajaran daring secara efektif itu ada 5 dari aku. Yang pertama adalah membentuk supporting system. Yang kedua adalah jangan menunda-nunda waktu. Yang ketiga adalah bekerja dalam kelompok. Yang keempat adalah pola belajar yang baik. Yang kelima adalah memotivasi diri sendiri. Nah, semoga video dari saya bermanfaat ya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata maupun pengucapan atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.